enak banget gitu, kayak gue ngerasa lembut gitu, kayak foamnya langsung bisa menyambut dengan hangat kayak bilang pantat. Halo semuanya, Gokno, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Kalau misalnya kalian udah nonton video kursi gua yang full mesh, di situ gua ada janji kalau misalnya gua pengen nge-review yang V1 karena ini kursi yang budget tapi dia punya fitur itu ada miripnya sama FK9, jadi menarik banget untuk dibahas. Bisa dibilang ini jadi part 2 ya dari kelanjutan full mesh kursi yang kemarin gua review. Ada V5 juga di video itu, dan V5 masuk lagi di video sekarang. Jadi kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi kayak ginilah wujud dari V1 dan V5, satu seri tapi punya looks yang beda banget ya. Secara material rangkanya sama, mereka itu pakai nilon dan ada satu fitur kaki yang menurut gue sangat oke, yaitu pijakan buat kaki kita bisa rest ya. Di seri ini banyak pilihan warna, jadi kalian bisa kombinasiin warnanya sesuai dengan nuansa ruangan kalian. Cara desain menurut gue masih si V5 yang punya desain paling unik ya, dia itu futuristik banget emang kelihatannya. Sementara di V1 dia punya desain itu ada miripnya sama FK3. Nah, lanjut kita akan bahas part per part dari kedua kursi ini. Yang pertama kita bahas dulu dari headrestnya. Untuk di V1 dia punya headrest itu modelnya kepisah dengan senderan, nggak kayak di V5. Untuk settingannya di sini kita cuma bisa head adjustment aja, nggak ada tiltnya. Dia punya material headrest yang gue rasa fleksibel banget untuk rangkanya. Jadi kalau kita nengok-nengok, dia tuh bisa ngikutin kita punya kepala. Ini karena dia punya ukuran headrest juga lebih lebar dibanding kursi yang punya headrest sejenis ya. Tapi somehow si headrest ini tuh kayak kurang kepake gitu kalau misalnya kita lagi kerja. Gue sih ngerasanya karena dia tuh terlalu fleksibel, jadi ketika kita lagi senderin itu kayak nggak ada gaya yang lawan. Beda dengan beberapa headrest yang punya rangkanya itu stiff ya, keras. Jadi kalau misalnya kita senderan tuh bener-bener ke support. Kalau ini dia terlalu ngikut gitu loh. Jadi untuk soal headrest gue masih suka sama V5 ini, padahal dia punya headrest itu nyatu sama rangka, tapi nggak tahu kenapa enak aja di kepala gue. Bener-bener headrestnya luas dan support gue punya kepala itu enak banget sih. Untuk mesh gue ngerasa ada perbedaan di antara V1 dengan V5, FK3 dan FK9. Jadi gue ngerasa si V1 ini dia punya material tuh lebih rapet ya meshnya dan lebih halus juga. Jadi untuk material senderan gue lebih suka di V1, tapi untuk postur atau bentuk senderannya gue lebih suka di V5. Alasannya itu walaupun si V1 ini dia punya lumbar support, tapi lumbar supportnya ini nggak kerasa sama sekali di gua ya. Sementara di V5 walaupun dia itu nggak ada lumbar support lagi di belakangnya, tapi dia punya bentuk itu udah sangat bisa nge-support kita punya pinggang ya. Jadi ini udah enak. Jadi kalau ngomongin kenyamanan soal lumbar support, gue sih pilih T2, T1, baru FK9, dan sisanya ini mereka. Next kita bahas untuk selling point si V1 ini, yaitu ada di jok dan di armrestnya. Menurut gua untuk di harga segini dapat fitur jok dan armrest kayak gitu menurut gua nice banget sih. Harus dipertimbangkan lah. Jadi kursi ini tuh ngeklaim kalau joknya itu serasa duduk di sofa, dan betul itu yang gua rasain memang karena empuk banget seempuk itu, dan dia punya fabric luarnya sangat-sangat beda feel-nya di antara kursi Oxyhome lainnya. Ini halus banget, kena kulit, jadi enak. Gue bisa bilang ini adalah kursi kerja yang pernah gue coba dengan feel paling empuk dan nyaman ya joknya. Ketika kita duduk tuh gue ngerasa foamnya langsung bisa menyambut dengan hangat kayak bilang pantat. Tapi ada catatan dari gue untuk si jok ini tuh ngerasa kayak ukurannya terlalu besar ya. Jadi gue kadang suka susah gitu untuk dapetin posisi duduk tegak dengan kaki yang bisa siku sempurna di depan jok. Jadi gue suka duduknya itu kaki gue ngelebar kayak gini ke kanan kiri, dan gue punya kaki bawahnya tuh napaknya ke dia punya footbase karena ada fitur yang pijakan di footbase-nya itu. Ini jadi enak sih menurut gue. Nah, tapi untuk ukuran jok yang gede ini kita sebagai orang Indonesia itu diuntungkan ya. Karena sering banget kita tuh naikin kaki ke atas jok, kakinya sila gitu, nyaman banget kerja kayak gitu jujur. Tapi ya ada catatan posisi-posisinya itu juga nggak bisa sembarangan untuk sila di kursi ini ya. Nanti akan gue jelasin nyambung juga sama armrest dan fitur mekanik nanti. Nggak bisa. Gue masukin. Oh ya, gue mention dulu untuk perbedaan jok full mesh dengan jok yang pakai foam dan fabric kayak gini. Dari segi kenyamanan sih gue lebih suka jok yang kayak gini, kayak V1. Ini bener-bener nyaman banget. Tapi di mesh gue sukanya itu bener-bener gak gerah sama sekali ya. Dan gue mikir juga ini akan gampang
ngebersihinnya nanti. Kalau di sini gue harus laundry ya pasti. Kalau pakai jok model ada foam dan ada fabricnya, pasti akan susah untuk ngeringin kalau nyuci sendiri. Nah, secara fungsi kalau misalnya kalian emang pengen dapetin feel gimana sih rasanya duduk di kursi dengan joknya full mesh, ya udah bisa dapetin di V5 ini. Harganya budget dibandingin dengan kursi full mesh lainnya gitu. Nah, lanjut kita bahas untuk di armrestnya. Di V1 ini menarik banget, dia punya armrest itu sama ya dengan di T1 dan T2 yang harganya terpaut jauh 1,5 jutaan. Nah, untuk di V5 ini dia punya armrest itu sama dengan FK9 ya. Dan gue sih lebih suka punya V1 armrestnya. Ini naik turunnya lebih enak, terus maju mundurnya lebih enak. Terus ke kanan kirinya juga ini ada leveling, dan menurut gue lebih suka kayak gini dibanding di V5 ya. Keduanya sih sama ya, 3D, bisa naik turun, maju mundur, sama diatur angle-nya. Coba beda dia punya mekanisme aja, dan bentuknya juga beda. Lebih enak lebar kayak gini sih gue bilang mah. Nah, karena tangan kita tuh bener-bener bisa tertopang dengan baik gitu ya. Nah, tapi sayangnya di V1 ini armrestnya belum ikut recline. Gue udah bahas juga kenapa gue suka sama armrest yang bisa ikut recline, karena ngaruh juga sama posisi duduk ketika kita lagi kerja nanti. Jadi kalau misalnya kita lagi kerja dan kita pengen senderan, otomatis kan recliningnya akan turun ya. Jadi kita bisa lebih santai kerjanya. Kalau misalnya dia punya armrest ikut recline juga, posisi badan kita tuh akan tetap dekat sama kita punya tangan. Nah, bedain dengan model kursi yang armrestnya itu nggak ikut recline, kitanya udah recline santai, tapi armrestnya stay di tempat, jadi kita punya tangan itu agak ngejauh. Nah, itu agak kurang nyaman sih menurut gue. Lebih nyaman kalau armrestnya itu ikut recline juga, asli. Gue udah cobain kedua model kursi kayak gitu, dan gue lebih suka yang ikut recline sih. Nah, terus untuk posisi dia punya armrest di V1 ini juga ada catatan sedikit dari gue. Posisinya itu agak ke tengah, dia punya jok, bedain dengan V5, T1 dan T2, armrestnya itu agak ke belakang. Ini ngaruh ke paha kita, jadi punya ruang lebih luas kalau misalnya armrestnya itu posisinya agak ke belakang jok. Dan ada hubungan juga sama tadi ya yang gue bilang, duduk sila di kursi ini tuh ada posisi-posisi tertentu yang jadi kurang nyaman. Kalau misalnya kita pengen dapetin posisi nyaman itu, kita harus manfaatin fitur slider di kursi ini, dan ini menarik juga karena fitur slider itu harusnya ada di kursi FK9, sekelas FK9, dimana ini kursi itu lebih murah dari FK9 tapi udah ada fitur slidernya. Bandingin dengan V5 yang harganya lebih mahal, dia itu belum ada fitur slidernya. Jadi menurut gue ini jadi selling point sih. Ya, jadi itu adalah salah satu fitur mekanik yang ada di V1 tapi nggak ada di V5. Ini agak aneh menurut gue, karena ini fitur yang menurut gue lumayan mahal gitu, ada di sebuah kursi tapi nggak ada di kursi yang lebih mahal harganya dibanding si V1 ini. Ya, gue bisa bilang karena V5 menawarkan full mesh-nya ini sih, dan beberapa fitur lainnya juga, karena headrestnya juga ini enak banget asli. Mekanik lainnya di kedua kursi ini tentu ada hidrolik. Keduanya sama-sama punya hidrolik yang cukup tinggi, dengan settingan terendahnya pas banget sama posisi duduk gua. Tapi gue lebih nyaman set sedikit lebih tinggi dari kedua kursinya, dan kaki gue taruh di footbase-nya dia. Mekanik selanjutnya dari kedua kursi ini adalah reclining lock, dan ini adalah fitur yang menurut gue kepake banget dan bagus udah ada di V1, karena di FK3 itu belum ada. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen tambahin budget sedikit dibanding dari FK3 ke V1 ini, kalian udah bisa dapetin fitur reclining lock itu, dan itu menurut gue harus jadi pertimbangan sih. Tapi anehnya di V1 ini tuh belum ada yang namanya tension adjuster, di mana tension adjuster itu adalah fitur yang mostly ada di kursi kerja, bahkan kursi kerja harga sejutaan atau di bawah sejutaan bahkan udah ada yang di bawah itu untuk diputer-puter ya. Di sini tuh nggak ada sama sekali, tapi untungnya di V1 ini dia punya dia punya senderan itu udah pas gitu, settingan yang nggak perlu di adjust lagi untuk gua sih. Sementara untuk di V5 dia punya tension adjuster udah pakai tuas yang batang gitu, gue lebih suka ini dibanding yang bulat di bawah. Ini akan lebih mudah dijangkaunya dan diaturnya, jadi ini nice untuk di V5 punya tension adjuster yang model kayak gini. Next adalah kaki atau footbase dari kedua kursi ini pakai bahan nilon yang kokoh, ada tulang-tulangnya di dalamnya, gue suka. Roda mereka dari plastik sama dengan FK3 dan FK9, dan gue selama pakai FK3, FK9 itu nggak ada masalah sama sekali, jadi ini aman-aman aja. Secara overall dua kursi ini tuh emang plus minus banget gue ngelihatnya. Kalau misalnya kedua kursinya itu digabung pasti akan perfect banget, tapi harganya pasti akan mahal ya.
Jadi gue akan kasih sedikit bantuan untuk kalian untuk memilih, semoga bisa lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya kalian itu emang mementingkan banget yang namanya material dari sebuah kursi, kenyamanannya, nah, jadi bahannya kayak gimana untuk kena kulit itu lebih nyaman, ya V1 itu jawabannya. Tapi kalau misalnya kalian mementingkan postur tubuh ya, jadi misalnya duduknya itu lebih enak posturnya pakai yang mana, ya V5 itu jawabannya. Jadi sesimpel itu sih menurut gue, itu dari apa yang gue rasain ya. Kalau misalnya kalian pengen dapetin paket komplit, ya bisa aja pilih si T1 atau T2, karena gue yakin dia punya bahan itu enak dan dia punya posisi duduk juga enak. Oxiom udah keluarin banyak sih ya kursi-kursi sekarang ini, jadi itu ya tergantung kalian, udah dikasih opsi banyak. Ya sesuaiin aja dengan budget kalian dan kebutuhannya. Untuk di V1 harganya itu ada di 2.499.900. Ini harganya selisih sekitar 400 ribuan sama FK9 dan selisih 400 ribuan juga dari FK3 ya. Jadi ini bener-bener di tengah-tengahnya gitu loh. Jadi kalau kalian emang pengen dapetin fitur di FK9 yang slider tadi, tapi budgetnya belum nyampe di FK9, ya kalian bisa pilih si V1 ini. Dan untuk di V5 harganya ada di 2.999.900. Ini harga yang mirip dengan FK9, tapi kalian akan dapetin feel yang beda banget ya antara full mesh dengan fabric. Jadi ini adalah fitur unggulannya, itu adalah full mesh dan dia punya headrest yang menurut gue ini enak ya. Please take a note untuk kalian yang nonton video ini sebelum tanggal 31 Januari 2023, karena beruntung banget Oxiom itu kasih kita diskon potongan harga untuk V5 ini ada di 400.000 jadi 2.599.900 harganya, sementara untuk di V1 ini diskon 200.000 harganya jadi 2.299.900. Kalau dapat di harga segitu ini sangat worth it banget sih buat gue ya, udah nggak usah mikir lagi untuk sikat aja langsung kalau dapat di harga segitu. Nice. Yes, jadi gue harap untuk video kursi kali ini dan kemarin juga itu bisa ngebantu kalian untuk pilih kursi yang sesuai dengan kebutuhan kalian, dengan preferensi kalian. Ya, kalau misalnya kalian itu tinggalnya di daerah Jakarta, kalian bisa langsung aja chat adminnya si Oxihome untuk cobain langsung semua kursinya Oxihome gitu ya, sesuai dengan pilihan kalian itu maunya yang mana, itu bisa banget, tinggal ya chat aja. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okta, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.